Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Suryani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu adalah Presiden Soekarno. Latar belakang dicetuskannya demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno yakni yang pertama, dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal mengakibatkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang telah dicetuskan oleh kabinet tidak dapat dijalankan seutuhnya, sehingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat. Yang ketiga, dari segi politik, konstituante gagal menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Demokrasi terpimpin diawali oleh usulan Presiden Soekarno untuk menggantikan UUD 1950 kembali ke UUD 1945. Karena usulan tersebut mengundang pro kontra di kalangan anggota konstituante, maka diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya, 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945, sementara 199 orang lainnya tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945. Namun, hasil pengumpulan suara tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno kurang dari 2/3 bagian seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUD 1950. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli yang berisi yang pertama, pembentukan MPRS dan DPRS, yang kedua, pemberlakuan UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950. Yang ketiga, pembubaran konstituante. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, menonjolkan peran presiden sebagai penguasa tertinggi. Karakteristik utama dari sistem demokrasi terpimpin adalah bahwa presiden lebih cenderung menjadi otoritas tertinggi di suatu negara. Yang kedua, peran partai politik terbatas. Jadi sepertinya ada kalangan partai politik di Indonesia yang hanya mendukung kebijakan Soekarno. Yang ketiga, berkembangnya paham komunisme. Berkembangnya paham komunisme di Indonesia disebabkan karena adanya hubungan baik antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia. Yang keempat, besarnya peranan militer. Bahkan pada waktu tersebut, peranan militer mempunyai dua fungsi atau yang lebih familiar dikenal dengan dwifungsi, yakni sebagai garda pertahanan nasional atau negara dan memiliki sumbangsi tersendiri kepada pemerintah. Yang kelima, pencekalan pers. Kebijakan pemerintah tersebut membuat sebagian pers menarik diri dan enggan mengedar luaskan tentang berita yang ada. Yang keenam adalah sentralisasi terhadap pemerintahan. Hal ini membuat sistem pemerintahan pada era demokrasi ini menjadi tidak adil, yang dimana salah satu contohnya adalah penguasaan penuh pemerintahan oleh pusat. Belum lagi peran partai politik yang tidak jelas dan hanya menimbulkan kekacauan. Yang ketujuh adalah banyaknya peristiwa pelanggaran HAM. Ciri terakhir pada demokrasi terpimpin ini adalah banyak terjadinya pelanggaran HAM khususnya pada masyarakat biasa. Jadi seakan-akan tidak akan ada lagi yang boleh menentang kebijakan pemerintah tersebut. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.